Nol Listiati SPD MSI NIP dan milik NRK 1970 0524 1997 022 001 miring bahwa nama dekat dan publik adalah LBH Jakarta berbagai wilayah hukum dan atas LBH Jakarta terkait peraturan perundang-undangan penggugat menyebutkan beberapa aturan gitu ya, peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 sebagai kepala sekolah. Sekali lagi aturan-aturan yang disebutkan berbeda dengan kewenangan dalam ini melampaui kewenangan 945. Pemilik gugatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan objektif, asas kepastian hukum, asas kehormatan, asas mengenai penegakan pelaksanaan surat keputusan dan dalam undang-undang yang berlaku bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan juga melanggar dalam perkara satu mengabulkan gugatan seluruhnya, dua menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan milik sengketa, tiga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan milik sengketa, empat mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan atau merehabilitasi status hukum penggugat sebagai guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Lima menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan dilanjutkannya gugatan ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta berpendapat lain, maka para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian dilakukan ini dan atas perhatian. Ini sampai tidak benar. Tergugat ada yang menyampaikan? Yang berdiri itu belum itu. Baik ya, kalau tidak ada yang disampaikan, sidang hari ini kami nyatakan selesai dan terbuka kembali hari Rabu tanggal 23 September 2015 jam 10 dengan acara jawaban dari tergugat. Masih pihak lain tidak perlu diulangi dan Diknas kepala pendidikan yang melanggar. Pertama, dia telah mengeluarkan undang-undang produk hukum tanpa dasar hukum. Jadi seharusnya dia mengutip Permendiknas tentang pemberhentian kepala sekolah, tapi dia nggak mengutip, justru dia memakai aturan yang nggak jelas. Yang kedua, dia telah melanggar melampaui wewenang. Jadi nggak boleh sebenarnya kepala dinas itu memberhentikan kepala sekolah karena tidak ada pendelegasian dari gubernur. Jadi yang bisa memberhentikan kepala sekolah itu hanya gubernur. Nah ini kepala dinas tiba-tiba dia ngeluarin pemberhentian. Benar gubernur mendelegasikan tugasnya, tapi hanya pengangkatan. Pemberhentian bersekolah tidak boleh oleh kepala dinas, dia melampaui wewenang. Mengungkapkan bahwa saya sama sekali tidak gugatan yang saya ajukan ini bersama LBH Jakarta sama sekali tidak berkaitan dengan jabatan. Saya sudah tidak mengincar atau tidak menginginkan lagi jabatan sebagai kepala sekolah. Saya sudah berterima kasih bahwa selama 14 bulan Pemprov DKI sudah memberi kesempatan pada saya untuk membenahi setidaknya
sekolah sebelumnya, yaitu SMA 76 dan juga SMA 3. Nah, kalau kemudian saya melakukan gugatan, tadi sudah dikatakan ini adalah upaya terakhir. Setelah semua jalan kan memang tidak bisa ditempuh lagi. Nah, upaya-upaya damai tidak bisa lagi ditempuh. Oleh karena itu, ini memang cara terakhir. Jadi jalur hukum yang saya pilih tadinya sih, saya pikir selama masih bisa diselesaikan di meja coklat, tidak perlu diselesaikan di meja hijau. Tapi karena meja coklat tidak menemui jalan perdamaian tadi, maka kami memutuskan untuk menggugat secara hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentu saja harapan saya sebagai penggugat, saya ingin tentu majelis hakim menerima semua gugatan ini gitu ya. Tetapi itu bukan karena saya menginginkan atau saya ingin kembali menjadi kepala sekolah, tidak gitu. Saya dalam hal ini ya selain memang untuk kepentingan dalam arti barangkali profesi saya dan karir saya sebagai PNS, tentu kalau ini seolah-olah saya pernah dihukum gitu kan. Nah, itu tentu saya harus memperbaiki semua itu. Yang kedua ya, ini kan berkaitan dengan reputasi gitu ya selama ini, dan bagi saya kalau memang ada hal yang tidak adil yang saya terima, tentu ada peraturan perundangan yang melindungi saya untuk memperjuangkan hak-hak itu, dan saya akan tempuh perjuangan itu meskipun tentu memakan energi yang besar dan pasti punya resiko besar untuk saya akan tetap mengambil jalur ini, dan tadi hakim kan juga sudah menyatakan untuk kesediaan mediasi bagi pihak yang tergugat. Artinya kami ini pada posisi bersedia dia menempuh jalur mediasi sepanjang itu memang win-win solution gitu. Kalau satu pihak yang menang ya namanya bukan mediasi gitu ya. Jadi kami masih membuka pintu untuk jalan mediasi. Saya pikir poin-poin win-win baik dan reputasi dan harkat martabat Bu Retno. Karena ada semacam stigma dan pengecapan dari Kepala Dinas maupun Pak Gubernur yang mengecap kepala sekolah ini keluyuran, nakal dan tidak taat aturan gitu. Itu padahal yang nggak benar. Satu, itu yang kita pengen uji, dan sanksinya pun sanksi yang nggak proporsional. Yang kedua, sebenarnya ada ancaman besar dari Kepala Dinas yang sekarang terhadap berorganisasi. Guru itu dijamin haknya untuk berorganisasi, berkumpul, berserikat, buat organisasi yang independen. Nah, kalau ini dibiarkan, itu jadi guru-guru, kepala sekolah takut untuk berorganisasi. Karena ketika Anda berorganisasi, Anda aktif, Anda kritis, dibungkam dan dipecat begitu aja. Nah, dua hal ini yang kami ingin uji sebenarnya. Nggak bisa Anda Kepala Dinas semena-mena memecat karena tuduhan atau ketidaksukaan. Atau karena misalnya karena nggak suka dia kritis dan dia nggak suka dia berorganisasi. Itu yang kami uji sebenarnya. Dua poin besar itu yang kami harapkan tidak-tidaknya ada jaminan perbaikan nama baik Bu Retno. Yang kedua ada jaminan perlindungan berorganisasi. ya, karena ancaman